Makanya menempuh jalan yang tidak disyariatkan bukan akan jadi waliur rahman, tapi akan menjadi waliyu ma'asyiral kiram. Maka tidak ada sejarahnya Nabi mengajarkan orang jadi wali sampai hilang akal. Kecuali setelah kita melakukan ritual-ritual yang tidak jelas syariatnya. Makanya jelas runtutannya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Yang sunat ini diketahui dari mana? Dari Allah dan Rasulnya juga. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Adab Asy-Syafi'i atau selainnya, "Law ra'aituhu yamshi 'ala al-ma' atau yajri 'ala al-ma' wa yatiru 'ala al-hawa fala a'tabiruhu syai'an hatta a'lama mawqifahu min as-sunnah." Ini bagi saya tidak ada nilainya sampai saya lihat bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wali Allah itu adalah yang mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, bukan mengamalkan yang tak diperintah dan melewati larangan-larangan. Bukankah mengada-ngada dalam agama itu dilarang? Dilarang atau ditegah? Hah? Mengada-ngada dalam agama dilarang atau ditegah? Kok bingung tuh jawabnya? Dilarang dan ditegah. Nah, iya. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Binassil kitab wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sedikit kita meneburkan syubhat. Tidak semua yang diada-adakan itu dilarang. Nabi melarang, Allah melarang, as-salaf melarang, lalu kita berjuang untuk menegakkan. Dengan alasan banyak ulama yang mengamalkan. Sampai-sampai dia bilang, kalian tidak ada ulama, kalau kami banyak ulamanya katanya. Tidak ada ulama, terputus sanadnya katanya. Ya, apalagi kalau ada waktu, kalau imam tidak batasi, saya cerita tentang sanad nih. Tapi imam, dah hilang imam, alhamdulillah, aman kita. Imam hilang, aman kita, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan doa kita terlambat ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu tak ada. Tidak bernilai. Kejadian-kejadian aneh itu tidak semuanya karamah. Karena tukang sihir juga bisa melakukan kejadian aneh. Dukun-dukun bisa membuat yang aneh-aneh. Yang menentukan mana walius syaitan, mana waliur rahman adalah allazina amanu wa kanu yattaqun. Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Saya aku cintai. Nah, imam kita Syafi'i rahimahullah, enggak, itu bukan wali. Datang rupanya. Ini mohon maaf nih, Imam. Kami tadi menggunjing. Dia maafkan kan? Ah, iyalah, kalau enggak apa-apa. Ya. Kan dimaafkan? Alhamdulillah. Kalau dimaafkan boleh lebih dulu. Kaum muslimin. Jadi enggak dianggap apa-apa, itu bukan wali. Kalau sebut wali juga, tapi bukan waliur rahman. Imam Abdul Qadir Al-Jinani rahimahullah ini seorang alim sunni, tapi banyak dinisbatkan kepadanya kejadian-kejadian aneh. Ada yang benar, ada yang tidak. Tapi yang jelas, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat lalu dinisbatkan kepada beliau, rata-rata itu tidak sahih dari beliau. Tapi ada karamah yang mudah-mudahan sahih. Di antaranya sebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah.
dan juga Syekhul Islam Taimiyah, pernah beliau satu malam berjalan sendirian di padang Sahara. Tiba-tiba turun dari atas cahaya. Cahaya. Dan berhenti di depannya. Dari balik cahaya ada yang berbicara. Ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir. Inni istafaituka fastami' lima yuha. Saya telah memilihmu, dengarkan apa yang akan diwahyukan. Mirip pula dengan Al-Quran kan? Nah, fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang diwahyukan. Subhanallah. Karena Imam Abdul Qadir Al-Jilani berilmu, tidak mudah ditipu. Karena dia berilmu, maka syaitan itu kata Nabi lebih takut ke orang alim satu orang daripada 1000 ahli ibadah. Syaitan dari golongan manapun, baik golongan jin maupun manusia. Ahli ibadah berkumpul jutaan, syaitan tidak takut. Baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Tapi kalau seorang alim yang istiqamah, satu saja cukup, goncang dunia dibuatnya. Buktinya Rasulullah SAW ribut seluruh Arab waktu itu. Untung tidak ada medsos waktu itu. Kalau sempat ada medsos, azab Nabi kena bully. Iya. Mungkin kalau Nabi hadir hari ini menjelaskan kepada kita, pasti bilang dia dapat Nabi ngangguk-ngangguk, setelah itu, tidak itu maksud Nabi itu tadi katanya. Kan banyak kita hari ini. Hadisnya jelas. Hadisnya tegas. Tentang Rabbnya seperti apa. Iya kan? Tapi katanya tidak itu maksud Nabi. Padahal dihumpulkan seluruh hadis tentang itu sama seperti itu artinya. Lalu mencari tafsir kepada ulama-ulama yang belakangan. Seolah-olah tafsir Nabi belum jelas. Padahal Nabi itu afsahul Arab. Nabi itu paling fasih berbahasa Arab. Kalau paling fasih pasti gerakannya paling ya ikhwan, paling jelas. Kalau saya dianggap paling bagus bahasa Indonesia, pasti tuan-tuan lebih cepat ngerti. Tapi nampaknya belum ada yang ngangguknya dalam ini. Nah, jadi mungkin belum paham tepat saya teruskan Pak Imam. Nah, sebab anggukannya belum dalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Karena dia berilmu. Kadzabta ya adu Allah, katanya. Kamu dusta wahai musuh Allah. Tahu dia itu bukan Allah. Sebab apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya. Tidak akan ada seorang hamba Allah langsung berbicara kepadanya. Itu khusus untuk Nabi Musa alaihissalam. Nanti tiba-tiba langsung nanya bicara sama Nabi Abdul Qadir. Ada Nabi Abdul Qadir? Tidak ada. Kemudian dia juga tahu, karena beliau juga seorang ahli tafsir, ahli sunnah. Apa kata? Dia juga tahu bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Maka tahulah dia itu adalah musuh Allah. Musuh Allah. Melihat itu syaitan yang sudah ketahuan, dia bilang, laqad adlaltu katsiran minal masyayikh bihadhihi tariqah. Abdul Qadir, dah banyak syekh yang saya sesatkan dengan cara seperti ini. Syekh yang mana? Syekh yang tidak berilmu. Yang kadang-kadang mengandalkan ilmu ladeni. Ada nuntut ilmu, tiba-tiba dapat ilmu
laduni. Ini Dr. Hidayatullah 15 tahun sampai dokter, dia sampai sekarang belum dapat ilmu laduni itu. Cobalah bertapa untuk sana. Iya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak pernah duduk di majelis ilmu, tiba-tiba jadi dapat ilmu laduni. Baca Quran tidak fasih, tiba-tiba jadi dapat ilmu laduni. Salatnya jarang ke masjid, dapat ilmu laduni. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka syaitan bilang, sudah saya banyak sesatkan syekh dengan jarak seperti ini. Ma'asyiral kiram. Karena waktu sudah, imam sudah mulai mandang-mandang. Saya kira dengan penjelasan itu sudah jelas mana waliur rahman, mana wali asyaitan. Waliur rahman yang menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan baik dan konsekuen. Tapi kalau seandainya ada kejadian-kejadian aneh di tangan orang-orang yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah, maka ini diragukan. Karena tidak mungkin Allah memberikan karamah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Karena tidak semua kejadian aneh itu tanda bahwa itu karamah tadilah. Besok Dajjal alaihi salam ya, alaihi laknatullah. Subhanallah, banyak kita nanti akan tertipu olehnya. Kalau bahasa Padang tak kicuh di nantarang. Bisa dia, kamu ini Tuhanmu, ini surga, ini neraka. Padahal yang dia bilang surga khususnya neraka. Yang bilang neraka itulah surga. Bisa dia belah. Ada seorang pemuda yang tak mau percaya kepadanya. Dia belahnya, dia lewat di antara dua belahan itu, tubuh itu, kemudian dia tautkan dan hidup kembali. Tidak juga kamu percaya katanya. Dia bilang, semakin yakin saya Anda pendusta. Karena apa? Orang beriman akan melihat di keningnya kafir. Orang berilmu dan beriman akan tahu dari cara berbicara seseorang, karena dengan iman kemana arah pembicaraannya, apa yang tidak diketahui oleh orang sebelumnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau sifatnya kebatilan itu banyak, sifatnya walius syaitan itu banyak, tapi sifat waliur rahman sedikit hafalkan, sedikit tahu, kita membedakan mana yang bukan waliur rahman, wali Allah SWT.